Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Cahaya Ramadan, mahasiswa dari Universitas Yatsi Madani. Saya mau menjelaskan tugas presentasi yang berjudul menjelaskan tahapan design thinking, empathize, define, ideate, prototype, dan test. Tahapan desain UI dan UX. Kali ini kita bakal bahas tentang tahapan desain dalam desain UI dan UX. UI, UX adalah dua hal yang sangat penting dalam dunia digital, terutama dalam pembuatan aplikasi, website, maupun produk digital lainnya. Kalau kita ibaratkan UI atau User Interface, itu seperti tampilan luar, bagaimana aplikasi terlihat, seperti warna, tombol, dan tata letaknya. Sementara UX atau User Experience itu tentang bagaimana pengalaman pengguna saat memakai produk tersebut. Apakah mudah, nyaman, dan memuaskan. Nah, dalam membuat desain UI UX yang baik, kita nggak bisa langsung bikin tampilannya aja. Ada proses atau tahapan yang harus dilalui agar hasilnya benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Proses ini dikenal dengan nama design thinking dan biasanya terdiri dari 5 tahap utama, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Yuk kita bahas satu persatu secara lengkap. Nah, di sini ada empathize, memahami kebutuhan dan perasaan pengguna. Tahap pertama ini adalah empathize atau berempati pada pengguna. Artinya, kita sebagai desainer harus berusaha memahami pengguna, bukan hanya dari apa yang mereka katakan, tapi juga dari apa yang mereka rasakan dan alami. Di tahap ini, kita melakukan riset pengguna. Contohnya bisa lewat wawancara langsung, survei online, atau bahkan observasi. Melihat bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk yang sudah ada. Misalnya nih, kalau kita mau bikin aplikasi pemesanan makanan, kita harus tahu apa kesulitan pengguna saat pesan makanan online. Apakah mereka sering bingung mencari menu, atau mungkin mereka butuh fitur pencarian yang lebih cepat. Dari sinilah kita dapat insight yang sangat berharga. Empati membantu kita mengembangkan solusi yang benar-benar relevan, bukan cuma keren di tampilan. Di sini ada define, merumuskan masalah yang jelas. Setelah kita punya banyak informasi dari tahap empati, tahap berikutnya adalah define, yaitu merumuskan masalah utama dari hasil riset tadi. Kadang di tahap ini kita harus memilah mana masalah yang benar-benar penting dan perlu diselesaikan, karena dari banyak data yang dikumpulkan, kita harus bisa fokus ke inti permasalahan pengguna. Misalnya, dari hasil riset tadi, kita menemukan bahwa pengguna sering kesulitan menemukan menu favorit karena tata letak aplikasi terlalu rumit. Nah, pernyataan seperti ini disebut problem statement. Pernyataan masalah yang menjadi fokus desain kita. Dengan problem statement yang jelas, desainer bisa lebih mudah menentukan arah solusi. Tujuan akhirnya adalah memastikan kita tidak mendesain sesuatu yang asal bagus, tapi benar-benar memecahkan masalah pengguna. Di sini juga ada ideate, atau menghasilkan berbagai ide solusi. Tahap ketiga adalah ideate, atau menghasilkan ide. Setelah kita tahu apa masalahnya, sekarang waktunya berpikir kreatif untuk mencari solusinya. Di tahap ini, nggak ada ide yang salah. Semua ide boleh dikeluarkan dulu tanpa disaring. Biasanya desainer melakukan brainstorming bersama tim, menggambarkan di papan tulis, atau membuat mind map untuk mencari hubungan antar ide. Contohnya, untuk masalah tadi, pengguna kesulitan menemukan menu, kita bisa punya banyak ide, menambahkan fitur pencarian yang cepat, membuat kategori menu populer, mendesain ulang tata letak agar lebih simpel. Tujuannya bukan langsung memilih ide terbaik, tapi mengumpulkan sebanyak mungkin ide yang bisa dikembangkan. Semakin banyak ide, semakin besar kemungkinan kita menemukan solusi yang inovatif dan efektif. Nah, selanjutnya ada prototype, atau membuat model awal desain. Setelah ide sudah dikumpulkan dan dipilih yang paling potensial, kita masuk ke tahap prototype. Tahap ini adalah saat di mana kita mulai membuat model awal dari desain, biasanya berupa sketsa, tampilan, wireframe, atau mock-up interaktif. Prototype ini bisa dibuat menggunakan berbagai alat seperti Figma, Adobe XD, Sketch, atau bahkan dengan gambar tangan di kertas, kalau masih tahap awal.
Tujuannya bukan bikin aplikasi yang sudah jadi, tapi hanya model sederhana agar bisa diuji dengan prototype. Kita bisa menunjukkan kepada pengguna seperti apa solusi yang kita tawarkan, sebelum menghabiskan waktu dan biaya untuk membuat versi finalnya. Contohnya, kalau kita desain ulang aplikasi pemesanan makanan, kita bisa buat prototype yang memperlihatkan bagaimana pengguna mencari menu, menambah pesanan, hingga melakukan pembayaran. Selanjutnya ada tes, menguji dan mengevaluasi. Tahap terakhir adalah tes, yaitu menguji prototype kita kepada pengguna. Disinilah kita lihat apakah desain yang kita buat benar-benar berfungsi dan mudah digunakan. Kita bisa lakukan user testing, mengamati bagaimana pengguna berinteraksi dengan desain, apa yang mereka sukai, dan bagian mana yang membuat mereka bingung. Dari hasil pengujian, kita akan mendapat banyak masukan yang berguna. Misalnya, pengguna merasa tombol pesan sekarang terlalu kecil atau warna latar kurang kontras. Nah, dari situ kita bisa lakukan iterasi, yaitu memperbaiki desain dan mengulang prosesnya sampai hasilnya benar-benar optimal. Ingat, desain UI dan UX itu bukan proses sekali jadi, tapi harus berkembang mengikuti kebutuhan pengguna. Siklus iteratif dalam UI dan UX. Dalam dunia nyata, tahapan ini sering tidak selalu berurutan. Kadang setelah testing, kita kembali lagi ke tahap ideate, atau bahkan empathize, karena ditemukan masalah baru. Itulah kenapa UI UX disebut sebagai proses interaktif, dilakukan berulang-ulang untuk mencapai hasil terbaik. Setiap umpan balik dari pengguna adalah bahan untuk memperbaiki desain agar pengalaman pengguna makin sempurna. Kesimpulannya, jadi dalam proses desain UX dan UX ada 5 tahapan utama yang saling berhubungan: empathize, define, ideate, prototype, dan test. Melalui tahap empathize, kita belajar memahami kebutuhan, perasaan, dan kebiasaan pengguna. Dari situ, kita bisa masuk ke tahap define untuk merumuskan masalah dengan jelas dan menemukan inti persoalan yang sebenarnya. Lalu, di tahap ideate, desainer mulai menghasilkan berbagai ide kreatif yang bisa menjadi solusi. Setelah itu, ide tersebut diwujudkan dalam bentuk prototype, rancangan awal desain yang menggambarkan bagaimana solusi itu akan diterapkan. Dan terakhir, tahap tes, di mana rancangan tersebut diuji langsung kepada pengguna untuk melihat apakah desainnya sudah benar-benar efektif dan mudah digunakan. Kelima tahapan ini bukan hanya sekedar urutan kerja, tapi merupakan proses berpikir yang berpusat pada pengguna. Karena pada dasarnya, desain yang baik bukan hanya tentang tampilan yang indah, tapi juga tentang pengalaman yang nyaman, sederhana, dan bermakna bagi pengguna. Dengan mengikuti tahapan ini, desainer bisa menciptakan produk digital yang tidak hanya menarik secara visual, tapi juga benar-benar membantu memudahkan dan memberikan kesan positif bagi penggunanya. Desain UI dan UX adalah tentang bagaimana teknologi bisa terasa lebih manusiawi, mudah dipahami, menyenangkan digunakan, dan relevan dengan kebutuhan sehari-hari. Jadi intinya, desain terbaik adalah desain yang memahami manusia di balik layar. Sekian dari saya, Dimas Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.